tahu. Sekarang soalnya banyak orang-orang yang mulai minggir dari agama. Oke. Sebetulnya agama itu patokan kita supaya kita tidak sakit, intinya seperti itu. Ketika kita sudah mulai mengingat Tuhan, hal itu adalah obat yang sesungguhnya sebetulnya. Tapi piye yang sampai rasakan? Totally sembuh apa si ono luka ngono? Gini, yang sampai rasakan. Gini ya, ketika kita sudah mulai berdamai, insya Allah itu sembuh dengan sendirinya waktu. Tapi yang namanya kehidupan, karena belajarnya tiap hari ya, ujiannya tiap hari. Jadi sembuh siji ono mana? Iya, jelas lah. Kita kan tahu dalam kita sebagai orang dewasa akan menemui beberapa hal yang ya tiba-tiba mak betul ada gitu, mak betul ada seperti itu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, karena belajarnya tiap hari, ujiannya tiap hari. Untuk menyelesaikan ya setiap hari, ya seperti itu. Ya. Tadi kan apa ya? Aku kan bilangnya luka lah ya. Luka kan berarti sakit ya. Sakitnya kan bukan sakit fisik ya, sakit lebih ke sini di dalam ya. Iya, dan mohon maaf. Perasaan malah. Tidak hanya perasaan sebetulnya. Beberapa, kenapa kok sekarang penyakit mental itu benar-benar diperhatikan gitu loh. Ya karena penyakit mental itu lama-lama akan jadi penyakit fisik. Ketika terlalu sering menyerang. Jadi sebetulnya kalau Gen Z sekarang mengatakan kita harus mental health dan lain sebagainya, ada benernya. Ada benernya atau bener banget, Mas? Ada bener banget, bisa dikatakan bener banget. Karena ketika kita mendapatkan hantaman-hantaman mental itu setiap hari dan semakin menumpuk, maka tubuh kita akan merespon bahwa itu akan jadi sebuah rasa sakit, seperti sakit kepala yang berlebihan, kemudian sendi-sendi itu terasa limu, kadang seperti itu. Sampai mana ya? Betul. Bahkan yang paling sering itu yang kena pencernaan. Dan merembetnya ketika pencernaan sudah kena, maka merembetnya ke seluruh tubuh. Iya ya, energi kan masuk dari pencernaan ya. Betul. Jadi memang kelihatannya orang-orang itu sakit mah, tapi sebetulnya sakitnya di sini, bukan di perut. Mohon maaf, ini juga salah satu hal ya. Kenapa saya jadi gemuk? Itu karena salah satu tadi loh, cara mengobati saya itu, ya betul. Memindahkan masalah yang ada di otak itu ke perut. Jadi makan terus makan, sedikit makan terus makan seperti itu. Intinya seperti itu. Cara mendiagnosa kalau kita sakit kepala kan biasanya dokter yang buat dinginekno diapain gitu. Tapi kalau yang sakit perasaan mental itu cara kita mendiagnosa itu piye, Mas? Supaya kita tahu. Kadang kan kita itu nggak sadar kalau kita lagi sakit loh. Termasuk misalkan amit kadang kan ada berita gitu. Orang tiba-tiba jatuh ambruk. Ternyata dia selama ini punya penyakit jantung. Selama ini punya penyakit apa? Itu kan bisa dibilang telat diagnosa ya. Telat diagnosa. Nah, sama dengan sakit perasaan atau mental ini, Mas. Telat diagnosa kan bahaya juga. Nah, menurut sampean piye Mas caranya kita untuk mendiagnosa lebih awal lah, early gitu supaya nggak telat ngobatinnya ngono. Iya, Mas. Gitu ya. Biasanya beberapa orang itu kalau sudah merasakan sakit yang benar-benar nyerang di fisik, memang pertama ke dokter dulu. Ya, ke dokter. Ketika ke dokter tapi kondisi cek yang biasanya kayak cek gula dan lain sebagainya itu normal, tapi kita tetap merasakan sakit, itu sudah mental health ya. Yang diserang adalah mental health. Itu dugaan awalnya ya. Dugaan awal. Tapi sebetulnya kalau orang yang sudah berdamai dengan dengan dirinya sendiri, ketika dia sudah mulai ndak sreg atau biasanya tiba-tiba begah. Masuk angin tanpa tanpa gejala awalnya gitu loh. Misalnya nggak kena hujan, nggak kenapa tiba-tiba masuk angin, itu sudah kelihatan kalau dia sebetulnya banyak beban. Misalkan berangkat ke RSJ kan Mas? Ya bisa jadi. Bukan, maksudnya mendiagnosa tentang mental kita, jiwa kita ke RSJ itu mungkin nggak Mas? Pada dasarnya setiap orang itu, yang saya kan dulu kuliahnya di manajemen pendidikan saya. Tapi saya pernah ikut yang namanya sebuah komunitas di fakultas lain, fakultas psikologi pada waktu itu. Nah, sebetulnya dari awal manusia itu nggak ada yang normal.
Oke. Intinya seperti itu. Semua punya penyakitnya masing-masing. Intinya seperti itu. Oke. Kemudian ketika kita ke RSJ, kemudian menanyakan hal itu. Kalau di luar negeri kan hal seperti itu biasa, lumrah. Memang ya orang Indonesia saja intinya sebetulnya masih mungkin ya belum bisa menerima hal itu gitu loh. Padahal sebetulnya penting ya? Penting banget. Kalaupun kita ke RSJ menanyakan hal itu sebuah normal saja karena kalau menurut saya loh ya itu hal yang normal. Tapi kalau memang Anda tidak ingin dikatakan sebagai orang yang berkebutuhan khusus lah misalnya kenapa kok harus ke RSJ, ya kenali diri Anda terlebih dahulu. Tapi kan PR-nya nggak semua orang lebih susah mengenali diri. Betul. Ya, tapi ya karena di RSJ itu nggak murah juga gitu loh. Yang pada intinya ketika Anda pas-pasan, karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau kamu hidup di Indonesia, kamu nggak boleh sakit kan seperti itu. Ya. Nah, jadi kalaupun memang tidak bisa seperti itu, harus dikenali diri sendiri dulu. Self awareness-nya harus ditingkatkan. Diagnosa kayak gitu itu BPJS cover nggak ya? Enggak ya. Ya. Tapi poin yang tak tangkap gini, Rek, nanti kalau ada temanmu, saudara kita semua ke RSJ untuk mendiagnosa mungkin ada sakit di mentalnya apa piye. Ojo tambah mbuilono, wah itu ke rumah sakit jiwa, tambah hancur mental. Tambah hancur. Ya betul ya Mas. Bisa bunuh diri, betul. Ada baiknya ditakoni kamu kenapa gitu. Apa piye Mas? Misalkan kita tahu ya, aku misalkan ngeliat sampean iki atau sampean cerita, aku ingin ke RSJ ngono. Biasanya orang reaksi pertamanya diguyu. Iya betul, diguyu. Biasanya lah ya. Biasanya. Tapi menurut sampean kita mendengar sesuatu kayak gitu, baiknya reaksinya gimana Mas? Reaksinya adalah kalaupun memang aku baru ke RSJ, intinya seperti itu ya. Kalaupun saya yang jadi temannya loh ya, udah hapun RSJ mau ngomong karo kene yo iso. Oh, menawarkan terlebih dahulu. Lah apa ada tuh RSJ. Aman jan akeh masalah ya. Ini lho iso dijak ngomong. Intine kene iki kancamu iso dijak ngomong. Nek ancen awakmu tabotan yo sebenarnya carilah beberapa hal-hal sing iso membuatmu bahagia gitu. Hal-hal kecil lah. Yeah. Kadang-kala loh Mas. Kadang-kala kayak ngelempar barang ke tempat sampah tapi masuk, itu kemenangan kecil kan. Ya, itu udah cukup membantu sebetulnya, mengurangi ngereduce. Cari kebahagiaan kecil-kecil. Iya, kecil-kecilan. Terus karena apa? Jangan meremehkan hal-hal yang kecil karena hal-hal kecil itu bisa mereduce beberapa penyakit mental. Mohon maaf. Seperti yang saya katakan tadi, makan enak, minum enak itu juga bisa ngereduce sebetulnya. Okay. Karena di Jepang pun ketika ada anak flu itu nggak malah disuruh minum obat atau dikasih minyak dan lain sebagainya. Dikasih es krim malah. Oh, penting bahagia sih. Iya, penting bahagia dulu. Ya. Tapi kan ini Mas, kadang piye ya? Untuk menemukan orang yang tepat buat cerita itu susah loh Mas. Susah memang. Mentalnya apalagi mohon maaf, apalagi kalau introvert. Introvert untuk cerita. Iya. Oh iya. Kalau orangnya introvert ya ikut berat banget. Tapi gini loh Mas, mayoritas orang yang tak temui itu dalam tanda kutip ya cukup judgmental. Kita cerita sidik langsung di tas gitu. Oh ya. Gak usah ngomong mohon maaf ya. Nah, langsung di awakmu itu soalnya ngene mayoritas itu bukan mayoritas ya. Kebanyakan yang tak temui itu judgmental gitu. Kenapa sih enggak menengahi apa piye sih Mas? Ayo dhewe wis karepe kayak tadi ya Mas ya sampean bilang ketemu uang ngono ya, ketemu konco supaya meringankan beban. Bukannya tambah ringan malah dipaku ngono. Oh, konse ngono malah tas. Kena ngono terus piye? Iya, tapi ya seperti yang saya katakan banyak alternatif. Oh ya, itu jadi salah satu kan tadi case-nya adalah kalau menurut sampean gimana? Kalau ketemu teman kan tadi kan case-nya aku baru ke RSJ berarti kan menceritakan ke seseorang intinya seperti itu. Kebanyakan kalau orang yang dari RSJ itu orang-orang introvert yang tidak punya teman biasanya. Wow. Yang memang dalam kehidupannya itu keluarga sudah tidak ada. Terus teman dekat juga nggak ada. Akhirnya yang dia percaya adalah dirinya sendiri. Tapi karena dirinya sendiri sudah tidak bisa nolong, apalagi kebanyakan saat ini banyak orang-orang yang paham agnostik dan juga ateis ya misalnya.
Tuhan pun nggak dia kenal, intinya seperti itu. Ya akhirnya dia mempercayai alternatif lain yaitu RSC, bisa jadi seperti itu. Ini Mas apa? Mengesampingkan agnostik tadi Mas ya. Lah misalkan nyun sewu curhat ning Gusti Allah ngono ya. Salat, habis salat curhat ya. Terkadang kan enggak dijawab langsung Mas. Iya kan. Pas enggak dijawab langsung pas kosong itu kan rasanya kan ya piye ngono. Nah, misalkan ya itu tadi Mas ya, kalau kita bersandar ke agama itu kita punya masalah curhatin nang sing kuwasa ngono ya. Pas salat, pas sujud kadang nangis, beberapa orang itu ada yang cerita gitu kan. Ono masalah curhatin yang Gusti Allah, pas sujud itu nangis, setelah sholat nangis segala macam gitu. Tapi kan nggak dapat reaksi langsung loh Mas. Iya. Itu piye itu Mas? Saya mau cerita ini. Nah, monggo. Saya mau cerita salah satu hal kenapa kok kadangkala kita yang nggak sadar mungkin ya. Oke. Jadi ini pada waktu itu saya dalam kondisi nge-freeze. Kan nge-freeze dalam artian laki-laki itu selalu melakukan 3 hal. Ya kan, fight 3F lah, fight, fly, freeze. Atau freeze. Lah, saya tidak bisa melakukan kedua hal ini, fight dan flight, tapi saya nge-freeze. Ya, saya nge-freeze. Kemudian kok gini-gini aja ya? Apakah saya kok bertahan terus, tidak melakukan apapun? Itu bahkan tidak sholat, tidak apa loh Mas. Maksudnya saya dalam benak itu seperti ini. Saking bingungnya. Saking bingungnya. Ya Allah, maksud apakah dalam nge-freeze saya ini apakah memang ini adalah kehendakmu, intinya seperti itu. Gitu. Tiba-tiba malam itu pengen keluar, kok lapar ya, keluar rumah. Kemudian di tengah jalan ada orang yang ngedat lah, kondisinya ngedat bawa curigan. Betulnya kaget kan, takut. Terus baru lihat curigan itu saya berhenti. Nah, orangnya menghampiri, Mas, ngapunten njaluk tolong terno tuku bensin, mobil kentekan bensin. Oke, monggo. Saya antarkan beli bensin, kemudian kembali ke mobilnya lagi. Setelah diisi bensinnya, Masnya mau ngasih uang, tapi gak usah Mas. Podo nulungnya intinya seperti itu. Kemudian saya mau cari warung itu nggak jadi, pulang, nangis. Sampai nangis? Saya nangis. Intinya, bahkan dalam kamu nge-freeze pun, sebetulnya semua hal itu sudah, maksudnya Allah itu sudah memberikan tujuan. Intinya apa? Walaupun kamu nge-freeze, kamu tak suruh keluar. Walaupun itu kehendakmu di awal kamu lapar, tapi sebetulnya ada orang yang mau minta tolong kamu. Betul, intinya seperti itu. Oh, dituntun. Betul. Intinya bahkan dalam nge-freeze pun itu adalah perintah. Intinya seperti itu. Terus sampai lepas dari zona itu piye Mas ceritanya Mas? Piye Gusti Allah nolong sampean itu piye caranya Mas? Nah itu kan saya akhirnya dapat jawaban ini. Akhirnya saya dapat jawaban. Sebetulnya kamu nge-freeze itu bukan semerta-merta kamu nggak ngapa-ngapain. Sebetulnya kamu hanya nunggu perintah aja gitu. Intinya seperti itu. Nunggu disuruh. Dan akhirnya ketika ada orang yang minta tolong, dan itu kejadian seperti itu, saya mengalaminya bolak-balik. Bolak-balik. Berarti dituntun tuh nggak sekali? Seakan-akan saya melakukan kesalahan, tapi ternyata ada orang yang minta tolong. Seakan-akan saya menuju ke arah yang salah, tapi ternyata ada orang yang minta tolong. Itu sadare ya Mas? Pasca kejadian apa ya? Pasca kejadian mesti. Pasca kejadian ya? Pasca kejadian. Nah, sampai kan wis ngalami bolak-balik kayak ngono ya. Terus pas posisi rodok ngeblank ngono maneh, berarti wis salah paling habis ini ada sesuatu apa ya? Betul. Jadi yang tadinya ngeblank itu sudah enggak khawatir lagi. Kok mesti ada sesuatu? Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Terus memang nggak dijawab secara langsung. Seakan-akan tidak dijawab secara langsung. Nggak mungkin nggak tiba-tiba Allah turun kamu tak bertanya, nggak mungkin. Tapi dari karakter kita sendiri nanti kita akan menemukan jawaban. Kadang-kadang seperti itu. Jadi memang berdamai dengan diri sendiri, ketika kita mungkin ya tidak percaya dengan seseorang, ketika kita kembali ke Tuhan, itu dapat jawaban. Insya Allah dapat jawaban. Apapun agamanya, saya kira.
Kadang kan aku nonton film iki lho Mas, kaya ono psikiater gitu kan. Psikiater karo pasiennya. Sampai di titik pasien iso mengeluarkan perasaan itu tahapannya biasanya agak panjang. Termasuk kayak sampai tadi cerita pas mulai aku nangis itu umpama sampean ke psikiater pun aku nggak yakin di sesi pertama iso langsung nangis loh sampean. Ya betul memang. Iya kan ya. Betul. Karena kesadaran itu muncul nggak maksudnya. Semua ada prosesnya. So, sampai meluapkan perasaan ngono itu kan cepet loh itu Mas. Iya, ya alhamdulillahnya bahkan lebih cepat dari psikiater. Bahkan beberapa orang itu nggak butuh apa-apa, cuma Indomaret, beli kopi, duduk di depan Indomaret, bengong. Itu kadang yang tadinya carut marut itu terkikis, ya? Betul. Kayak gitu. Kadang bener kata orang kursi Indomaret itu lebih murah dari psikiater. Bengong tak cukup ya. Bengong tak cukup. Bahkan mohon maaf loh ya. Kemarin berapa tahun sebelumnya itu ada lomba bengong. Saya daftar di Semarang itu kalau nggak salah. Terus daftar online tapi kok gak celuk-celuk masuk lomba gak situ gitu. Ya apa cara bengong 5 menit kok rasanya wis bingung. Aku kate lapo iki ya. Ya mungkin orang beda-beda. Beda-beda. Sekali lagi introvert kita gampang ya. Nah, kalau introvert lebih cepat gitu. Iya. Tapi aku kan loh Mas, berubah loh. Saya lingku aku pas sekolah aku introvert ya Son ya. Iya kan? Saat aku sekolah aku introvert, cuma ya tuntutan keadaan. Jadi ambivert saya. Ya kecenderungannya mungkin lebih banyak ke ekstrovertnya. Sekarang ya. Lebih banyak ke sana. Jadi kadang aku nek ngrungokno kanca-kancaku cerita ngono ya. Masalahnya aku itu introvert, masalahnya aku itu ngene. Sebenarnya aku sih nggak bereaksi ya. Oh iya, tapi sebenarnya neng jero itu neng atiku ngene Mas. Kenapa sih kamu kok ngelimit dirimu sendiri ngono? Kalau kamu memang punya karep, misalkan aku karep kepingin jadi artis ngono, kepingin jadi penyanyi misalkan tapi aku itu introvert ngono. Itu kan kayak apa ya? Kontradiktif ngono lho Mas. Betul. Karep ngene dia ndek karep tapi ndek alasan ngono. Sing tak pikiran terus karepmu ku piye ngono. Mungkin ya suka mental block ngono gitu. Iya, aku bingung kadang ngeliat orang pengen mau ngene tapi mbok batasi dhewe. Iya enggak sih Mas? Iya, itu mental block. Sing tak pikirne ku ngono apa? Kudune nek ndek ono karep didiagnosa aku introvert, piye carane pelan-pelan aku harus membuka diri ngono bertahap. Apa piye Mas? Tapi memang itu susah ya? Sama Mas. Saya juga dulunya mungkin bisa dikatakan introvert. Tapi ya memang saya nggak tahu ilmu bakunya seperti apa karena saya sendiri bukan lulusan psikologi dan lain sebagainya. Saya hanya melalui segala hal dari pengalaman. Sharing pengalaman. Sharing pengalaman. Intinya dulu bahkan ketika pastilah demam panggung itu pasti ada di awal-awal. Kayak waktu ikut tes OSIS dulu kan ada yang satu sesi di mana kamu diwawancarai di depan banyak orang kan. Ketika mendapatkan pertanyaan intinya seperti itu. Padahal jadi gampang ya. Padahal jadi gampang gitu loh. Jadi gampang. Ya, itu hostku siji ya, Mas. Iya. dan itu kan ternyata ketika seringkali dihantam dengan hal itu, akhirnya kita bisa meluas dengan keadaan terbiasa. Ya ada kata-kata dihantam kemudian jadi terbentuk ini loh. Oh iya. Intinya seperti itulah. Intinya ya semua itu karena pengalaman. Berarti kesimpulannya ini Mas ya. Kalau kita ono karep terus dalam tanda kutip beralasan tapi aku ngene ngono. Sebenarnya ojo dianggap sebagai alasan mungkin Mas ya, sebagai diagnosa. Oh, karepku ngene, awakku ngene ngono. Untuk mencapaikan ono dalane Mas ya. Kuncinya dibiasakan ya Mas. Dibiasakan. Dipahat ya karena bambu itu muncul tunas itu ternyata nunggu 5 tahun dulu. Suwin ya, bener lama. Bahkan ketika untuk gedang cepet Mas ya. Iya, gedang cepet. Misal kita mahat batu yang besar loh ya. Itu bisa jadi 1000 kali baru pecah. Oke. Tapi sebetulnya awal dari mulai keretakan itu ya mulai dari pukulan yang pertama. Iya. Ketika kita sudah mulai gitu loh, itu sudah awal mulai perubahan. Perubahan kan hanya butuh 2 detik.
Tapi prosesnya yang lama. Memulainya 2 detik. Iya, 2 detik. Tinggal Ngelangkah trek ini. Iya, trek. Ya, apa dinikmati prosesnya, Mas. Betul, dinikmati prosesnya. Jadi kayak perjalanan aja. Iya. Malue, sakite, malunya, sakitnya. apalagi. Ya sama kayak kita mau berangkat dari sini ke Jakarta naik kereta api gitu kan ya. Entah kita melek di perjalanan, melihat pemandangan, atau kita tidur, itu sama-sama menikmati perjalanan. Sama, prosesnya sama-sama berjalan, walaupun dengan walaupun dengan tata cara yang berbeda. Coba tak cut sedikit Mas ya. Berarti umpama perjalanan sekolah yang jalan naik kereta, kita itu nggak harus melek terus ya. Nggak harus. Ya, sama ya. Kalau Sama. kita mau mencapai tujuan, nggak perlu melek terus. Kadang dia butuh istirahat. Ya betul, betul. Butuh ngopi, butuh makan. Betul, gitu ya. betul. Jadi pada saat kita mencapai tujuan, nggak perlu melaku terus kok. Leren itu hal yang Kalau leren itu sebuah hal yang normal ya. Betul, normal. Bukan normal, kayaknya perlu malah Mas ya. Bahkan ketika masalah itu sangat rumit sekali gitu loh. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa aslinya kamu cukup bertahan aja. Kok masalahnya selesai dewe kok. Ini seperti itu. Ya, di poin itu banyak yang mengalami Mas. Banyak yang mengalami. Tapi kalau aku secara pribadi sebenarnya nggak setuju. Aku lebih tipe yang aku fight banget. Iya, fight. Aku tipe fight. Tapi jadi, ada banyak orang yang wis bertahan aja. Nge-freeze aja kan seperti yang saya katakan lagi. Ya, kadang-kadang seperti tipe orang sih ya. Tipe orang. Tapi biasanya kita akan melakukan 3 hal itu. Oh ya. Fight, flight, sama freeze. Ini seperti itu. Wah, pasrah wis ya piye maneh. Iya, pasrah bahasa nge-freeze ini gitu. Tapi tetap pada akhirnya dalam nge-freeze itu disuruh fight sama sebenarnya. Iya. Bertahan itu tarung loh Mas. Iya. Ada yang mengatakan bahwa pertahanan yang bagus adalah serangan. Iya, ya kayak wong tinjungnya ini bisa tarung, statusnya bisa tarung. Diantem itu bisa tarung. Nunggu kesempatan kan. Nunggu kesempatan. Betul, kayak gitu. Jadi nek dia bertahan, itu sebenarnya kita lagi tarung. Betul, sama aja sebetulnya. Enggak tarung itu apa Mas? Nek nyerah, nek glundung. Nek gak tarung mati. Mati ya. Berarti ketika kondisi kita sudah off, ya, bahkan lari pun itu sebetulnya kita bertarung. Iya. Boleh kesempatan ya. Betul, cari kesempatan, cari strategi. Membayangkan ring tinju ya Mas ya. Betul. Pokoknya sih ngadeg di kuantumnya ngadeg itu sih tarung. Iya, tarung Jan. Tapi ada aku gak kuat glundung pack mulai baru. Iya baru wis off. Mari ya. Iya. Sesuk tarung neh. Oh iya. Betul. Nek iso tangi. Itu iso tangi, Rek.